Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan ketua kelas atau perwakilannya untuk menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sudah pada sarapan semua? Sudah. Pagi hari ini kalian siap untuk mengikuti pembelajaran informatika. Ini ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adit Dwi Nugroho sudah masuk kemana? Sudah izin ya? Ya. Kevin. Nia Maharani. Ya. Anak-anak, hari ini kita ada materi di bab kedua. Silakan dibuka bab kedua. Ya. Jadi karena kita ada di bulan Agustus, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan, terutama kegiatan karnaval ya. Nah, jadi mohon dijaga kesehatan biar kalian tidak sakit ataupun terhalang ketika nanti masuk. Ini. Nah, di bab kedua kita masuk materi di halaman 13. Coba dibuka halaman 13. Kita di sini akan belajar tentang yang pertama adalah sistem bilangan, dan selanjutnya nanti kita akan masuk ke bagian algoritma. Itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran kalian hari ini. Jadi nanti diharapkan untuk pembelajaran kalian di bab kedua ini kalian nanti mampu melakukan yang namanya pemutahiran komputasional, yaitu apa saja? Salah satunya kalian mampu untuk merepresentasikan data yang berupa bilangan sistem komputer. Ini kita akan belajar tentang dua bilangan dulu, yaitu bilangan biner dan bilangan desimal. Lalu nanti kalian akan mengerjakan LK-LK yang akan Pak Yaki berikan. Seperti yang kemarin Pak Yaki sampaikan, hari ini kita pertemuan, nanti ada kelompoknya. Jadi nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Itu ya, biar enak. Nah, sebelum kita masuk tentang bilangan biner sama bilangan desimal, silakan dibuka HP-nya kalian. Oke, nanti langsung ada pin-nya, kalian langsung masuk aja. Sistem bilangan berbasis 8. Siapa ini yang paling tinggi? Ada Ara. Ini ya. Soal kedua, berapa nilai desimal dari bilangan biner? 11000000. Oke, masih ada yang salah ya. Nanti kita akan bahas itu. Kenapa dapatnya seperti itu? Oke. Hasilnya Alif, mana Alif? Alif mana? Oke, tepuk tangan untuk Alif. Nopi, ya. Nopi mana Nopi? Olive. Nah, bagus itu ya. Nih, yang lain harus berusaha lagi. Jadi bilangan biner basisnya ada berapa? 2, 1 dan 0. Jelas ya? Nah, Pak, tadi kan ada soal. Soalnya tadi ada yang dapat 11000000.
Artinya bilangan biner ini kita akan ubah ke dalam desimal. Gitu ya. Nah, kalau di dalam LKS kita akan bahas kaitannya kapasitas. Kapasitas itu paling kecil 0, lalu ada 1, ada 2, ada 4. Habis 4 berapa? Berapa? 8, yang keras ya. Habis 8? 16. Terus? Habis 16? 32. Lalu? 64. Terus? 128. Jadi kalau kita terjemahkan berapa hasil desimalnya Pak? 1100 ini. Tinggal kalian yang ambil yang satunya saja. Berarti yang 0 ini tidak dipakai. Ini ya, berarti yang dipakai kita coret nggak apa-apa ya. Terus yang dipakai adalah 128 dan 64. Tinggal kita jumlahkan. Berapa? 100. Nah, 192. Paham? Nah, itu yang namanya sistem bilangan biner dan bilangan desimal. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya. Pak. Jadi, Pak. Nah, di sini teman kalian tanya, apa manfaat dari sistem bilangan? Contoh, kalian nanti akan belajar di SMK ya, bukan SMA. Itu ada materi di TKJ, namanya jaringan. Ya, jaringan kalian nanti akan bisa belajar bagaimana cara membuat jaringan internet di rumah. Nah, di situ akan kalian ketemu yang namanya sistem bilangan, termasuk bilangan biner. Ya, tahunya gimana Pak? Ya kayak gini. Nanti nilainya biner itu cuma 1 dan 0, 1 dan 0. Ya, ibarat kalian kita pakai bahasa manusia, lebih enak menghafal 1010 ini atau 192. 92 kan? Kenapa? Karena itu sudah dirubah ke dalam bahasa manusianya. Gitu ya. Sama zaman dulu itu informasinya itu hanya berupa 1 dan 0, 1 dan 0, 0 dan 1. Jadi belum bisa mengenal komputasi seperti luas saat ini. Kalau saat ini kalian bisa mengirim video, gambar, pesan, suara. Zaman dulu kan belum. Tapi memang digunakan untuk bahasa komputer yang paling sederhana zaman dulu. Baru nanti kompleksitasnya itu arahnya ke sini. Gitu ya. Kita akan belajar untuk pendalaman sistem bilangan. KPD kalian tentang sistem bilangan. Ada perintahnya, silakan dibuka biar nanti kalian jelas perintahnya. Kalau jelas silakan dikerjakan. Sudah selesai, silakan dikumpulkan perwakilannya ke depan sini. Kita masuk ke materi algoritma. Dibuka halamannya, halaman 14. Nah, tadi waktu pretest awal kalian pakai Kahoot juga di situ sudah dijelaskan ya. Apa sih itu algoritma? Ya, algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara logis dan terstruktur. Ada yang mau ditanyakan tentang algoritma? Ya, tadi ya. Apakah algoritma bisa dibuat game? Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak apa nggak? Bisa. Ya. Jadi kalau kalian belajar suatu algoritma, nanti kalian akan paham tentang dasar bagaimana game itu diciptakan.
hanya visual. Kalian sering main game apa? FF, masih pakai? Jadi kalau kalian paham tentang algoritma dasar, gampang untuk membuat game. Untuk paham tentang game seperti apa di algoritma, silakan dibuka HP kalian. Nah, kita akan coba pakai aplikasi online, Blockly Game. Kalian klik AZ. Program ini adalah program untuk menjalankan gambar di sebelah kiri. Paham ya? Caranya gimana? Tinggal kalian tarikan yang rumus yang ada di tengah, taruh di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini adalah tempat lembar kerjanya. Tentang cara membuat algoritma, di sini nanti Pak Yakin akan membagikan setiap kelompok kode game, ya, dimana nanti kalian akan menyelesaikan gambar yang ada di bawah. Ini ya, seperti tadi yang kita pakai di Blockly Game, itu menuju gambar terakhir. Carilah jalan menurut kelompok kalian, bagaimana kelinci itu sampai ke buah wortel, ya. Nah, caranya gimana? Digambar dulu, dikasih garis lewatnya mana. Nah, kalau sudah disepakati garisnya lewatnya mana, kalian di area pengkodean atas, di situ kalian tinggal memasukkan sebelah kanannya. Iya, boleh. Masukkan ini mana, itu mana. Ini tuh gambar tuh, kasih garis. Ya. Sebelum kita akhiri, Pak Yaki ingin mengetahui refleksi kalian, ya. Apa sih yang sudah kalian lakukan hari ini, ya? Apa saja yang sudah kita pelajari? Kalau nanti disampaikan ya, biar nanti teman-temannya tahu. Nih. Apa ini? Nah, Olivatul ada gak? Ada. Nih, Olivatul. Apa Mbak? Hari ini Mbak, refleksinya. Ya, dari Mbak Olivatul yang menyampaikan hari ini kalian belajar tentang sistem bilangan dan kabur. Menarik nggak kautnya? Menarik. Sudah jelas ya? Nah, dengan yang namanya sistem bilangan. Tolong diingat-ingat pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar yang namanya sistem bilangan. Satu itu, lalu ada algoritma, serta bagaimana cara membuat secara online. Terus kalian kerja pakai LKPD itu secara offline-nya di situ. Ya. Mungkin hari ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran? Sudah jelas? Jadi kalau sudah jelas, minggu depan kita akan ketemu di hari yang sama, tapi nanti materinya beda. Bab ketiga tentang DIK. Terima kasih. Silakan ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Siap, doa mulai. Doa selesai. Selamat siang, Pak. Selamat siang, sukses untuk kalian. Tetap belajar, jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.